Jumpa lagi dengan Perkutut Semesta. Kali ini topiknya adalah membahas seputar perkutut lokal, warisan budaya Indonesia Nusantara. Nah, perkutut lokal yang perlu kita ketahui adalah perkutut yang tidak hanya sekedar liar saja, tidak hanya yang berada di alam, di sawah, di hutan, di pegunungan, dan di lain-lain tempat. Tapi perkutut lokal memang cenderung disinyalir dari suaranya. Suara perkutut lokal memang identik itu ketukannya rapet. Kalaupun ada yang ketukannya tidak cepat atau ngayun, itu perkututnya lebih tua biasanya. Dan di perkutut itu ada tahapan untuk mengeluarkan suara aslinya seperti di alam. Jadi jangan salah kalau kita itu pelihara perkutut kadang merasa tergesa-gesa, instan, pengen beli yang bagus atau pengen punya yang bagus ya beli yang mahal. Ada pula yang punya komitmen seperti teman-teman di Keraton Jogja itu meloloh perkutut dari kecil, dari piyik. Nah, kalau dari piyik kan beda. Diloloh itu pun pakai tutuk, ngagem tutuk ipun, pakai mulut. Diloloh dari paruh kita loloh atau kita dulang atau disuapin menggunakan mulut kita sampai 50 tahun usia atau umur perkututnya. Ya manggung wong. Perkutut itu mulai manggung kan ada yang 3 bulan, nutut, duduk. Nanti kalau udah 6 bulan usia produktif dia mulai bunyi atau manggung. Itu pun tidak konsisten nanti. Nah, pada saat usia atau umur perkutut sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun hingga 8 tahun atau 1 windu, maka suaranya sudah pakem. Kalau sudah melampaui 8 tahun, berarti kan 8 tahun ke depan lagi suaranya lebih bagus. Berarti umurnya berapa itu? 8 tambah 8, 16. Maka kalau ada perkutut kok dari keterangan pemiliknya itu umurnya 15 atau 16, bisa kita rasakan, bisa kita dengarkan. Berarti perkututnya kan bagus, suaranya empuk, hampir kayak crossing. Jadi para penggemar perkutut yang saya cintai dan saya banggakan, kalau ada perkutut yang suaranya pakem kok empuk, tebal kayak crossing, tiba-tiba kita menghakimi, oh itu crossing. Nah, ternyata enggak. Kita tanya dulu, jangan tertipu dengan suaranya. Jangan mengaitkan seolah ini crossing murni, bukan. Jadi kalau perkutut lokal semakin tua, suaranya memang kayak crossing, tapi ketukannya tetap beda dengan ternakan gitu. Kalau ternakan biasanya suaranya memang agak ngayun di awalnya, kan di belakangnya tidak tetap, berarti kan berubah-ubah, itu crossing. Tapi kalau konsisten tetap, itu lokal, ketukannya dua terus, rapat ya rapat terus, tidak molor. Kalau molor mesti crossing, karena diduga itu memiliki daerah bangkok. Nah, lokal beda, meskipun sudah tua suaranya tetap pakem. Jadi ngepat ya ngepat, ketukan double tengah ya double, nggak berubah-ubah. Itulah lokal. Makanya penikmat perkutut lokal, wahai kawan-kawati, teman-teman yang saya banggakan, penggemar perkutut dan saya sayangi, ayolah kita bareng-bareng belajar perkutut.
Belajarnya tidak hanya scroll-scroll saja, baca buku, sharing-sharing, ya nimbrung lah di paguyuban, di komunitas, supaya kita kalau komen ke grup-grup itu tidak ngawur. Sekarang kan musimnya itu kalau komen ngawur. Tanyanya Perkutut Gendawa Sabdo, jawabnya malah apa itu? Perkutut dalam celana. Itu apa itu? Arah pembicaranya udah ngawur itu, melenceng. Jadi kalau bahas budaya, jangan dibuat bercandaan. Kalau bercanda, jangan bahas budaya. Bercanda ya bercanda, ada tempatnya. Bahas budaya ya bahas budaya. Kalau bahas budaya ditambahi agama, bubar. Beda lagi ceritanya. Mesti nggak nyambung. Ya kan? Contoh lah, kita bahas pejabat itu. Pejabat Indonesia itu kan rata-rata pakai peci. Apakah semua orang yang pakai peci itu baik? Kan enggak. Nah, kalau pas pakai peci, perilakunya dijaga. Pas pakai jas, perilakunya dijaga. Kayak seperti ini. Loh, pakai iket. Ini kan budaya. Masing-masing tempat, masing-masing suku punya penutup kepala. Tidak semuanya itu jahat. Tidak semuanya itu baik, tapi bisa membawa diri. Nah, itulah Pancasila. Ya kan? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kadang kita itu bersosial media, kadang ada yang orang ketemu dengan orang-orang yang suka bully. Memang zaman sudah makin tua, merasa sok pinter semuanya. Rata-rata seperti itu. Sok pinter, nggak punya buku, tidak ikut paguyuban, hanya katanya, tidak punya data valid, keabsahan, hanya scroll komennya nggak jelas, tidak memberikan edukasi, malah dibuat bercandaan. Itu kurang bagus. Kalau menurut saya lah ya, itu kurang bagus. Nggak etis lah kalau anak-anak sekarang bilang itu, orang-orang sekarang bilang itu nggak etis. Ditanya A, jawabnya C. Ditanya C, jawabnya A. Kan nggak nyambung, ya kan? Semua dibikin bercanda, kan nggak bagus. Sudah, kita kembali ke topik lagi. Membahas tentang perkutut itu harus disertai dengan kesungguhan. Niat dulu lah pertama. Kalau pilih perkutut yang bagus, nggak usah yang muluk-muluk lah. Kita dari pemikat dulu. Kalau dari pemikat biasanya kan lumayan harganya tuh 200. Ada kalau yang orangnya baik, ya sudah untuk seduluran dikasih harga 100. Buat beli rokok mbah, kan gitu. Kalau uangnya budgetnya masih kurang, kita bisa ke kios-kios. Kita beli yang ombyokan. Pasrah dengan yang pedagangnya, Om, carikan satu Om buat saya Om. Ini baru ajaran latihan Om, pelihara burung perkutut lokal. Ada ndak Om? Itu pasrah saja nggak apa, dipilihkan. Nanti dipilihkan. Omnya suka apa? Oma kita sebutkan. Saya suka perkutut Rondo Semoyo. Cari yang mata telopak matanya ini kuning. Biasanya yang bagus tangguhnya Mataram. Nah, pilih yang sisiknya kayak tebu ireng. Nah, pilih yang sisiknya agak keputih-putihan. Jadi sudah lumayan tua. Nanti sampai rumah insya Allah sudah bisa manggung atau minimal bunyi. Nah, seperti itu. Terus kita beli sangkarnya, sangkar jemur dulu. Pagi kita jemur kalau ada matahari. Apalagi pas libur hari Minggu ya kan. Nah, gitu. Cek pakannya, tidak usah penuh-penuh. Memberi makan perkutut tuh tidak usah penuh-penuh cepuknya, jangan penuh ya. Terus minumnya boleh dipenuhi, tidak masalah kalau minum.
supaya kalau cepuknya itu penuh yang khusus minum, itu dia tidak akan nangring di atasnya atau bahkan mengotori tempat minum seperti itu. Nah, kawan dan kawati, dulur-dulur yang penggemar perkutut yang saya hormati dan saya banggakan, kalau bisa kita itu pelihara perkututnya sedikit nggak apa-apa, yang penting diformasi. Kalau formasinya pemain badminton ya 2 cukup. Kalau ada yang bilang ganjil atau genap yang bagus, tergantung kebutuhan pribadi masing-masing. Mau pilih ganjil sah, mau pilih genap sah, yang penting dirawat. Diberikan sangkar yang bagus, minumnya yang bagus, pakannya yang enak. Nah, tahapan berikutnya biasanya itu kita akan cari perkutut yang bagus. Tadi kan sudah di Om Yohan sudah, di tukang mikar sudah. Nah, di penggemar yang lain, yang levelnya di atas kita. Kita datang tuh silaturahmi ke rumahnya mereka. Ada perkutut yang bagus tidak Pak? Budget saya 1 juta umpama. Ini suaranya pilih yang tebal. Nah, ciri-ciri suara yang tebal itu ada di bagian dada. Kemudian kakinya itu besar. Betisnya itu loh, besar. Bukan yang merit. Kalau yang merit itu gacor, kayak untuk lomba-lomba. Yang untuk kelangenan, suara yang sahdu besar, tebal, nandes, itu ya perkutut kelangenan, bukan untuk lomba. Suaranya tetap yang besar, menggelegar. Contoh katuranggan bedah karang, wes ya kan, suaranya bisa terdengar sampai 1 kilometer, berarti jauh, sambil diterpa angin. Kalau orang-orang zaman dulu, nah perkutut ini kayak memiliki kekuatan plus tenaga dalam, bisa membuat suaranya itu terdengar hingga jauh sampai ke sawah. Kalau orang petani itu, kututmu seko sawah krungu, nah seperti itu. Kesimpulannya sekarang dari pembicaraan kita ini, pertama, kalau ingin menekuni budaya jangan dikaitkan dengan bercanda. Bercanda itu ada tempatnya. Kalau ada orang lain yang ikut paguyuban, komunitas, ikut grup di Facebook kok sedang tanya, ya dijawab dengan baik-baik. Jangan diajak bercanda maupun dibully. Itu loh, kasihan. Yang kedua, jangan mengaitkan budaya dengan disinkronkan dengan agama. Itu enggak pas, nanti bersinggungan. Kalau bahas agama ya agama, kalau bahas budaya ya budaya. Karena kita ini Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika tadi. Yang ketiga, kembali lagi lah dalam menekuni dunia perkutut, burung yang dirawat diberi sangkar yang bagus sesuai kemampuan kita. Kalau mampunya sangkar yang 50.000 ya disyukuri. Kalau mampunya yang 100 ya disyukuri. Kalau mampunya sudah sampai yang 500 hingga jutaan, alhamdulillah disyukuri. Pakan minumnya terjamin. Itu. Nah, nanti ada kebahagiaan dalam menekuni hobi seputar perkutut lokal. Demikian kawan dan kawati, jangan lupa apabila video ini sangat bermanfaat, boleh disimpan. Siapa tahu lain kali bisa untuk bahan referensi ditonton ulang. Atau silahkan dibagikan apabila konten ini sangat bermanfaat untuk memberikan wawasan kepada temannya, kepada kawan-kawan, saudara, kerabat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa
lagi di live Perkutut Semesta, membahas perkutut lokal budaya Nusantara. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.